siapa yang mengunggulimu dalam akhlak, maka tuh sungguh dia telah mengunggulimu dalam masalah agama. Ada orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan kita, maka sesungguhnya dia lebih unggul, lebih baik agamanya dibandingkan kita. Sekali lagi, bukan semata-mata akhlak ya yang menjadi prioritas kita untuk kita lakukan. Tentunya kita juga membahas atau mempelajari hal yang lain. Tapi ingat bahwa akhlak ini sebetulnya hasil, buah dari ibadah, buah dari akidah. Ya, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Ya, maka semua itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya tercela, akhlaknya buruk dan jelek, nah ini perlu diperhatikan. Barangkali akidah dan ibadahnya jelek, atau ada yang rusak, atau ada yang kurang, atau ada kelemahan-kelemahan, ya, sehingga melahirkan akhlak yang buruk dan tercela. Akhlak yang buruk akan melahirkan akhlak buruk yang lain. Sebagaimana akhlak yang baik akan melahirkan akhlak baik yang lain. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik, lihat, insya Allah, kalau dia berilmu, dia paham tentang agama, melahirkan akhlak yang baik yang lain. Seseorang yang memiliki akhlak yang buruk dan tercela, dan dia tidak berusaha memperbaiki dirinya, maka lihat, akan melahirkan kembali akhlak buruk yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ini perkara penting karena kita semua ingin mendapatkan ampunan Allah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan surga dari Allah, meraih surga dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Contoh kita Nabi SAW, ya, beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah memuji beliau dengan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau sungguh benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Budi pekerti yang luhur. Dan dakwah beliau lebih banyak ya diterima oleh umat dengan sebab akhlak yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul di usianya 40 tahun. Sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di kota Mekah pada waktu itu. Beliau diberikan gelar Al-Amin. Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, yang tidak berkhianat, tidak berbohong, tidak ingkar janji. Jujur, subhanallah, terpercaya, amanah. Sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, masyarakat kafir pada waktu itu sudah mengakui Rasulullah itu luar biasa akhlaknya. Makanya beliau ketika mendakwahkan Islam di awal-awal dan seterusnya, ya, banyak orang yang percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi juga ada yang tidak percaya, bukan karena mereka menolak bahwa Rasul memiliki akhlak yang mulia, tapi memang sombong yang ada di hati mereka. Mereka mengingkari apa yang disampaikan Rasul, tidak. Mereka sebetulnya meyakini dakwah Nabi Musa diyakini oleh Fir'aun, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena sombong. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka tahu Rasul itu benar, karena mereka tahu Rasul tidak pernah berdusta. Ini akhlak, ya. Tapi mereka karena sombong, karena mereka ingkar, karena mereka ingin dunia, sehingga mereka menolak. Tapi menolaknya bukan karena mereka tidak tahu kalau Rasul itu benar. Subhanallah. Dari hati kecilnya meyakini dan mengetahui Rasul itu benar, karena memang Rasul itu menyampaikan kebenaran, apalagi memang Rasul tidak pernah berdusta. Nah, inilah akhlak seorang mukmin sejati. Seorang mukmin itu memiliki ciri khas bahwa dia memiliki akhlak yang mulia. Jamaah sekalian, apakah kita mukmin? Lawan dari mukmin munafik. Dan kata Nabi SAW, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul dalam diri seorang mukmin. Seorang mukmin nggak punya dua sifat ini. Apa itu? Yaitu al-bukhl wa su'ul khuluq. Orang mukmin nggak punya dua sifat yang tercela ini, yaitu sifat kikir, bakhil, ya, pelit, dan memiliki akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Seorang mukmin nggak punya akhlak seperti itu. Seorang mukmin orang yang pasti akidahnya benar, ibadahnya benar, dan akhlaknya benar. Karena orang mukmin yang sejati, kita bicara yang bertakwa tentunya, mereka berilmu dan mereka yakin
ya, dan mereka beriman dengan iman yang luar biasa, dan mereka beramal dengan sungguh-sungguh. Dua sifat kata Nabi SAW tidak akan ada pada diri seorang mukmin: kikir, bakhil, ya, pelit dengan hartanya, tetapi mereka justru dermawan. Nah, dermawan ini merupakan akhlak yang mulia. Mereka suka membantu orang lain, itu akhlak yang mulia. Mereka suka memberikan, ya, sesuatu yang bisa meringankan beban orang lain, ini akhlak yang mulia. Ya, jadi mereka tidak punya sifat kikir dan akhlak yang buruk. Sebaliknya, orang-orang munafik berbeda. Kata Nabi SAW, khaslatani la yajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik. Orang munafik nggak punya dua sifat ini. Apa itu? Husnu samtin wala fiqhun fid din. Orang munafik tidak punya dua sifat, yaitu akhlak yang mulia, perilaku yang baik, perilaku yang luar biasa. Ya, tidak punya mereka. Mereka punya akhlak yang tercela. Dan juga yang kedua, mereka tidak memiliki kepahaman dalam agama. Tidak berpaham mereka tentang agama secara mendalam. Mereka tidak bisa menguasai Islam, memahami Islam dengan benar. Tidak memahami secara mendalam tentang agama ini. Itu orang-orang munafik. Yang menarik di sini, di mana Nabi mengatakan, yang pertama tadi justru tidak dimiliki oleh orang munafik, yaitu perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Maka yang namanya mengadu domba, yang namanya menggibah orang lain, menyakiti orang lain, menyebarkan aib orang lain, ya, menuduh orang lain tanpa bukti, ya, atau mungkin sifat hasad, iri dan dengki, atau mungkin sombong, atau apa saja yang merupakan perilaku yang jelek, itu sebetulnya adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Termasuk riya, ujub, ya, termasuk sum'ah dan lain-lain. Adapun orang mukmin, maka mereka akan berusaha menjadi orang yang baik, dan pasti akan terlihat kalau mereka betul-betul mereka mukmin sejati, mereka akan terlihat sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi meraih surga dengan akhlak yang mulia. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Maka engkau akan mendapatkan surga. Bayangkan, kenapa disebutkan gara-gara marah saja bisa untuk bisa mendapatkan surga? Marah itu akhlak yang tercela. Maksudnya marah yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau marah karena Allah, tentunya itu berpahala. Ya, di sini Rasul menyebutkan jangan marah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ketika sahabat meminta nasihat kepada beliau, ya, maka beliau mengatakan jangan marah, maka bagimu surga. Karena apa? Dengan marah yang tidak terkendali, dengan marah yang tidak bisa diredam, dan apalagi andai kata marah itu juga bukan karena Allah, tentunya akan bisa menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Ya, syaitan akan masuk ke dalam hati manusia dengan sebab amarah yang tidak terkendali. Rasulullah juga pernah marah, para sahabat juga pernah marah, tapi tentunya marah mereka karena Allah, dan cara marah mereka juga dengan cara yang benar. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan, jangan marah, bagimu surga. Karena kenapa sekali lagi? Karena dengan sebab marah yang tidak terkendali, yang tidak bisa diredam, ini mengakibatkan seseorang akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Jadi banyak sekali dosa-dosa yang awalnya ternyata disebabkan oleh adanya amarah, adanya kemarahan-kemarahan, yang apalagi sifatnya terus-menerus. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sejati. Subhanallah. Ada lagi ketika di hadis lain disebutkan, ya, seseorang, kata Nabi, inilah orang yang menjadi penghuni surga. Ya, ketika suatu hari ada seseorang yang datang dan Rasul mengatakan inilah seorang penghuni surga, lalu ada seorang sahabat yang berusaha untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari untuk mengecek dan melihat apa yang dia lakukan. Karena Rasul mengatakan sahabat ini sebagai penghuni surga. Sahabat yang lain penasaran apa yang dia lakukan. Selama 3 hari berada di rumahnya, ternyata tidak ada sesuatu yang dianggap suatu hal yang hebat, suatu hal yang sangat berlebihan, biasa-biasa saja. Maka sahabat ini pun pamit setelah 3 hari, dan dia mengatakan bahwa sebetulnya saya tinggal di rumah kamu ini ingin mengetahui apa yang kamu lakukan, karena Rasul mengatakan kamu ini sebagai penghuni surga.
Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih pada diriku, ya sebagaimana engkau lihat. Tetapi barangkali ada satu hal yang ingin aku sampaikan, yaitu apa? Aku tidak memiliki sifat hasad. Aku tidak memiliki sifat hasad kepada seorang muslim pun. Tidak punya sifat hasad, iri dan dengki kepada seorang muslim pun. Subhanallah. Rupanya inilah, kata sahabat itu, inilah yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab Rasulullah SAW mengatakan engkau menjadi penghuni surga yang kami belum mampu untuk melakukannya. Dengan sebab karena tidak hasad, tidak iri dan dengki, kata Nabi, dia menjadi penghuni surga. Tapi sekali lagi ya, saya selalu mengulang-ulang perkataan ini karena dikhawatirkan ada yang salah kaprah. Jangan masalah hati saja, ya, tidak hasad, iri dan dengki, tapi akidahnya berantakan, ibadahnya berantakan, tidak sesuai sunnah, akidahnya ada kesyirikan. Ya ini tidak bisa. Bagaimana bisa meraih surga? Ya, apalagi ada kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Ada kebid'ahan yang bisa mengundang murka Allah. Ya, kita lihat contoh-contoh tadi sahabat yang memang mereka sudah dididik Rasul dengan akidah yang benar. Mereka dengan ibadah yang luar biasa. Lalu ketika ada contoh-contoh sahabat yang ternyata tadi tidak iri dan dengki, dan Rasul mengatakan memang dia sudah dasarnya akidahnya benar dan ibadah benar, sehingga menimbulkan akhlak yang mulia. Maka subhanallah, ya, kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan ini, karena begitu banyak kita saksikan muslim saat ini, ya, banyak sekali, mohon maaf, tidak memiliki akhlak yang mulia. Dari sinilah terjadi perpecahan umat, dari sinilah terjadi pertikaian, dari sinilah terjadi peperangan, dari sinilah terjadi, ya, saling menjelekkan satu sama lain. Kita lihat saja di sosial media, di YouTube, ya, bagaimana orang membuat film dengan sangat mudahnya, lalu membuat sesuatu yang menuduh orang lain, mencela orang lain, mencaci maki orang lain, membongkar aib orang lain. Ini semua masalahnya akhlak. Bisa jadi dia orang yang berilmu, dia tahu bahasa Arabnya, dia hafal Quran 30 juz, dia seorang ustadz atau kiai haji, barangkali punya pesantren yang santrinya banyak, tapi akhlaknya tidak ada. Subhanallah, ya. Bukan masalah ilmu yang tidak dia miliki. Dia berilmu sudah puluhan tahun belajar agama, tapi akhlaknya tidak ada. Akhlak kepada Allah, rasa takut. Bagaimana akhlak yang berkaitan dengan hablum minallah, yaitu adanya rasa takut kepada Allah. Kalau betul-betul orang itu memiliki akhlak yang benar, tentunya salah satu akhlak yang harus dimiliki seorang muslim adalah rasa takut kepada Allah. Tidak berani dia bicara sembarangan. Tidak berani dia menuduh sembarangan. Apalagi ada netizen-netizen memberikan komentar-komentar di sosial media. Ya gini contoh yang paling gampang, ya. Bagaimana komentar ini, gimana komentar ini, bagaimana komentar ini, mereka tanpa ilmu atau mungkin ada ilmunya. Tapi harus ada adab. Ya, harus ada adab dan akhlak yang mulia dalam mengomentari sesuatu yang benar maupun yang salah. Bagaimana adab dan akhlak yang mulia ketika mengomentari suatu video, suatu tulisan, suatu catatan dari seseorang, apalagi dia seorang yang mulia, seorang yang berilmu, orang yang lebih tua, ya, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih banyak kontribusinya untuk Islam, misalnya seperti itu. Ya tentunya kita harus berakhlak. Dengan kaum muslimin yang biasa-biasa saja, ya, tidak terkenal dia, ilmunya juga tidak banyak, dia pun tidak termasuk orang yang ya perlu dibesarkan, ya, karena biasa-biasa saja. Tetap kita harus beradab dan berakhlak yang mulia dengan mereka. Apalagi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan, keimanan, kontribusi dakwah, bagaimana dia selama hidupnya mengajarkan, mendakwakan sunnah. Jadi kesimpulannya, ya, bahwa Islam itu akan semakin jaya ketika memang akhlak itu mulia. Dan dengan akhlak itulah yang akan mengantarkan seseorang kepada rahmat Allah. Allah akan berikan rahmat kepadanya. Subhanallah. Dan banyak sekali orang yang masuk surga dengan sebab akhlak. Kalau orang yang paling banyak masuk surga dengan sebab akhlak, maka Nabi pun menyebutkan bahwa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka akibat dari akhlak yang tercela. Yang masuk surga akhlak yang mulia. Coba kita lihat. Dalam hadis,
Ya, Rasul menyebutkan bahwa kebanyakan orang yang mendapatkan siksa neraka, kebanyakan orang yang mendapatkan siksa neraka disebabkan oleh apa? Oleh lisan dan kemaluan. Penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya orang itu masuk neraka yang paling banyak disebutkan di hadis adalah masalah lisan dan kemaluan. Bisa jadi dengan sebab-sebab yang lain, tapi ini sebab lisan dan kemaluan. Dan lisan ini ada apa? Pada ucapan dan tulisan. Pada ucapan dan tulisan, tulisan itu adalah ya, hasil dari ucapan dari hati seseorang. Dia menuduh tanpa bukti, dia berdusta, dia berkhianat, tidak amanah, dia ingkar janji, dan lain-lain. Berbohong. Ini semua bagian dari akhlak yang tercela. Ternyata ini yang menjadi sebab ya kebanyakan orang itu masuk ke dalam neraka karena akhlak yang tercela. Sebaliknya kata Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi SAW ditanya tentang perbuatan yang paling banyak, ya amal yang paling banyak yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sekali lagi, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Disebutkan dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib nomor 2642. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul ditanya tentang perbuatan yang paling banyak, amal yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Kita semua ingin masuk surga ini. Lalu perbuatan apa? Dengan sebab apa? Memang masuk surganya seseorang, ya tentunya kita tahu dengan rahmat Allah. Ya dengan bekal ya kita sangat sedikit, dosa kita sangat banyak, tapi dengan rahmat Allah lah manusia itu masuk ke dalam surga. Tapi ada sebab. Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba itu dengan sebab. Siapa manusia itu sehingga layak mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surga? Ternyata Nabi menyebutkan perbuatan yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Apa itu? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Orangnya ramah, ya, mudah tersenyum, wajahnya ceria, berseri-seri, ya, orangnya mudah memaafkan, tidak gampang marah, orangnya tidak punya dendam. Ya Allah, satu hal yang gampang kelihatannya ya, tapi tidak semua orang yang bisa melakukan. Tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki. Plong dadanya bersih, qalbun salim. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada kibir, tidak ada sombong. Hatinya bersih. Ini akhlak yang mulia. Orang yang tidak ikhlas pengen dipamer ke orang lain supaya dipuji. Nah, ini akhlak yang tercela. Subhanallah. Orang yang ingin ya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Ini akhlak yang tercela. Ini hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu berdosa. Dan sekali lagi, na'udzubillah, yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk ke neraka akibat dari akhlak yang tercela. Dan kata Nabi SAW, yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke surga, meraih surga, ya, dengan rahmat Allah, dengan sebab takwanya kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ayo, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, mari kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, kita wajib untuk memiliki akhlak yang mulia, bukan sunnah. Agama ini adalah agama akhlak. Dan orang menjadi cinta dengan Islam karena akhlak kita. Orang menjadi tertarik simpati dengan Islam karena perbuatan kita. Bergaullah kita dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, tetapi bukan berarti kalau kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia berarti kita menyesuaikan dengan keinginan manusia. Bukan. Bukan itu maksudnya. Kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia sesuai dengan syariat. Ya.
Kita bermuamalah dengan mereka, ya sesuai dengan syariat. Bukan berarti menyesuaikan dengan perbuatan mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka yang ternyata menyelisihi sunnah. Nah, itu bukan akhlak yang mulia. Ini gimana Pak Ustadz? Saya ini pengen punya akhlak yang mulia, disukai orang banyak, ya. Tetapi mereka mengajak saya kepada kebid'ahan, mengajak saya kepada kesyirikan, mengajak saya kepada kemaksiatan. Oh, tidak bisa. Nggak boleh mengikuti mereka. Ingin meraih ridho manusia, tetapi akhirnya murka Allah ini dapatkan. Tidak, jangan seperti itu. Dan tidak mungkin kita bisa meraih ridho seluruh manusia. Tidak mungkin, sama sekali. Tidak mungkin seluruh manusia di muka bumi ini senang sama kita. Tidak mungkin. Itu orang gila namanya. Mohon maaf, orang gila. Orang yang tidak paham. Rasulullah itu sosok manusia yang paling terbaik di muka bumi. Tetapi yang tidak senang dengan beliau, banyak. Yang tidak suka dengan beliau, banyak. Yang mendustakan beliau, mengingkari beliau, bahkan ingin membunuh beliau, banyak. Ya, sosok yang paling terbaik, apalagi kita. Kita bukanlah orang yang terbaik dan banyak salah dan banyak dosanya. Maka untuk mencari ridho manusia, semua manusia senang sama kita, tidak mungkin kita dapatkan. Tetapi tetap kita berusaha mencari ridho Allah, dan kita berusaha mendakwahi manusia. Orang yang lembut, tutur katanya, ya, bagus dalam bergaul, tidak mudah tersinggung. Nih, mohon maaf nih jamaah, kadang-kadang mudah tersinggung ya. Ada perkataan begini, terus tersinggung, gampang marah. Ya, gampang marah. Dan itu bukan sifat orang mukmin sejati, bukan sifat orang bertakwa. Apa kata Allah di surah Ali Imran? Tentang orang bertakwa di surah Ali Imran ayat 134. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu orang yang selalu menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Lapang sempit tetap dia menginfakkan harta. Orang bertakwa. Dan orang bertakwa mereka meredam amarah. Mudah meredam amarah, nggak gampang marah. Ini udah ngaji, udah taklim, udah bertahun-tahun ya. Pakai jilbab, pakai cadar, udah jenggotan juga, Masya Allah. Sudah paham bagaimana manhaj yang benar. Tapi kemarahan itu tidak terkendali. Bukan hanya dari jamaahnya saja, terkadang ada juga dari ustadznya. Nah, ini suatu kesalahan. Ini akhlak yang mulia tidak mungkin seperti itu. Gampang marah, gampang tersinggung, dan kalau marah susah dikendalikan. Dikit-dikit marah, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit marah. Apa ini? Ngajinya nggak berhasil berarti. Ya, selama ini mengaji tidak berhasil. Orang yang kita jadikan contoh yaitu Nabi SAW. Beliau sangat sabar. Sabar itu akhlak. Beliau sangat pemaaf. Pemaaf itu akhlak. Beliau sangat murah hati, lembut, berseri-seri wajahnya, mudah senyum. Itu akhlak. Subhanallah. Beliau orang yang rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Itu akhlak. Dermawan, suka membantu. Subhanallah. Lembut hatinya, penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini merupakan hasil ngaji yang benar. Bukannya hasil ngaji itu semakin mudah untuk mencari-cari aib, berburuk sangka, bahkan kepada ustadznya pun berburuk sangka. Na'udzubillah. Lalu membuat statement-statement menuduh-nuduh tanpa bukti. Na'udzubillah. Nggak boleh seperti itu. Berarti selama ini ngajinya masih belum berhasil. Katanya kita manhajnya, cara metodenya mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ternyata tidak terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih banyak ucapan kita yang salah, masih banyak perbuatan kita yang salah. Memang kita manusia, tidak mungkin kita steril dari kesalahan. Tetapi maksudnya adalah kalau kita betul-betul mengikuti manhaj salafus saleh, metode cara beragama yang benar, lihat Rasulullah, contoh yang terbaik, dan Allah memuji dan menyanjungnya. Lihat para sahabat, lihat para ulama terdahulu sampai hari ini. Ternyata contoh mereka bukan hanya ibadahnya saja yang luar biasa, salat malam setiap hari, berpuasa Senin dan Kamis, Masya Allah, berzikir, baca Qur'annya bisa berkali-kali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Tapi juga akhlak mereka, lihat. Ya, ini penting untuk kita ulang kembali ya. Barangkali sudah ada yang pernah mendengarkan. Karena inilah yang menjadikan Allah cinta kepada kita.
Dan kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia, bagaimana Allah akan cinta kepada kita dan memberikan ampunan? Dan Rasul pun menjamin kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia bahwa mereka akan mendapatkan rumah yang tertinggi di surga. Yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga karena takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan mendapatkan rumah yang paling tertinggi di surga juga dengan sebab akhlak yang mulia. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Ya. Aku menjamin, kata Nabi, sebuah rumah di surga yang tertinggi. Rasul menjamin. Rasul memberikan jaminan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis dari Abu Umamah. Aku memberikan jaminan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang mulia akhlaknya. Bagi orang yang mulia akhlaknya. Aku berikan jaminan kepada mereka rumah di surga yang paling tinggi. Ya, subhanallah. Lalu bagaimana hubungannya dengan akidah? Dengan keimanan? Pasti dia orang yang yakin. Pasti dia orang yang sungguh-sungguh dan bersemangat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Paling sempurna. Standarnya apa sih paling sempurna? Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ada orang yang paham tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dia tahu tentang ini masalah syirik, ini masalah tauhid. Oke, secara ilmu, alhamdulillah, dia udah baca, dia dengar. Tapi dia belum sampai ke tahap orang yang paling sempurna imannya. Dipahami? Kitab tauhid dipelajari, sudah 2 tahun, 3 tahun, selesai. Syarah kitab tauhid. Syarah tentang kitab tauhid, bagaimana tentang masalah tauhid. Masalah akidah, Masya Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukunya selesai, khatam. Dibaca berkali-kali. Oke, akidahnya benar, tapi dia bukan muslim mukmin yang sempurna imannya. Karena Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Yang paling mulia akhlaknya. Itu adalah orang yang paling sempurna imannya. Dan tentunya untuk mendapatkan itu, dia harus memiliki akidah yang benar dulu. Dan ibadah yang benar juga. Nggak mungkin memiliki akhlak yang paling luar biasa, lalu akidah dan akidah berantakan. Nggak mungkin. Kesyirikan masih dilakukan, tapi akhlaknya mulia. Nggak mungkin. Masih tercela. Karena akhlak terbagi 2. Ingat, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk. Mungkin barangkali akhlak kepada sesama manusianya bagus. Barangkali dia mudah ini, segala macam, sabar. Dia mudah memaafkan manusia dan lain-lain. Tapi akhlak kepada Allah, nah ternyata dia penuh kesyirikan. Ya, minta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada selain Allah, tidak bermanfaat. Bisa jadi kita lihat ada orang kafir yang mereka memiliki sebagian akhlak yang baik, barangkali. Dan itu terbuktilah ya di masyarakat, mereka murah senyum, mereka baik sama kita ya. Mereka orang-orang yang suka membantu, mereka orang yang sabar, mereka orang yang kelihatannya dermawan ya. Mereka orang-orang yang tidak hasad, iri dan dengki ya. Mereka orang-orang yang tidak bakhil, pelit dan seterusnya. Mungkin ada sebagian yang mereka miliki. Tetapi tidak bermanfaat itu karena akhlak dari satu sisi saja. Akhlak dengan berkaitan hablum minan nas. Sedangkan Islam juga mengajarkan akhlak hablum minallah. Bagaimana hubungan dia dengan Allah, itu akhlak. Jadi sekali lagi, kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan dianggap juga dengan sebaik-baik kaum muslimin. Sesungguhnya sebaik-baik ya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kita berlomba-lomba ini. Siapa di antara kita yang paling baik dalam pandangan Allah? Barangkali akidahnya sama, alhamdulillah. Barangkali ibadahnya sama, alhamdulillah. Barangkali manhajnya sama, alhamdulillah. Tapi siapa di antara kita yang paling baik? Yang paling baik, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Nah, seperti itu ya. Sama-sama ngaji, sama-sama jilbab, sama-sama belajar tentang sunnah, sama-sama berusaha memperbaiki diri, sama-sama bertobat, sama-sama berhijrah, sama-sama. Tapi siapa yang paling baik? Tentunya kita ingin menjadi yang paling baik. Ya, kata Nabi yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya.
Jangan sampai lisan kita dan tulisan kita dan hati kita ternyata ada sesuatu yang Allah lihat dan itu menunjukkan akhlak yang tercela. Ya, coba kita lihat kepada dalil yang lain. Nabi SAW menyebutkan bahwa ya, inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Dan yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat. Siapa? Adalah mereka yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah, banyak sekali hadis ya tentang masalah akhlak ini. Kata Rasul, sebaik-baik orang itu yang dikatakan muslim adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik seorang mukmin, yang paling sempurna akhlaknya. Dan bahkan yang paling dekat dengan Rasul nanti pada hari kiamat. Yang paling Rasul cintai. Di antara umat yang begitu banyak, yang paling beliau cintai. Dan yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Berarti dia berada di surga yang sama, surga Firdaus. Allahu Akbar walillahilhamd. Rasul paling mencintainya. Dan paling dekat dengan Rasul nanti pada hari kiamat. Berarti sama-sama berada di surga Firdaus. Karena Nabi, Rasul, ya, orang siddiqin, orang yang saleh, orang yang mati syahid, semuanya berada di surga yang sama. Surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang selalu kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Kita minta itu, karena Rasul menyuruh kita untuk meminta surga Firdaus. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Ternyata Rasul menyebutkan yang paling dekat denganku nanti dan yang paling aku cintai nanti pada hari kiamat. Dari umatku ini siapa? Mereka yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ahsanuhum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian. Akhlaknya. Itu yang Rasul paling cintai. Dan luar biasa. Bahkan bisa meraih derajat orang yang salat dan puasa. Dengan akhlak yang mulia, dikatakan bisa meraih derajat orang yang salat dan puasa. Coba dengarkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis dari sahabat istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi menyebutkan sesungguhnya innal mu'min la yudriku husnul khuluq. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang berpuasa dan salat. Seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang berpuasa dan salat dengan sebab akhlak yang mulia. Salat ibadah yang besar pahalanya. Puasa ibadah yang besar pahalanya. Tapi seorang mukmin, kalau dia mukmin ya, mukmin sejati, tentu kita selalu bicara sejati ini. Karena banyak orang yang mengaku mukmin tapi bukan mukmin. Seorang mukmin pasti ilmunya benar, imannya benar, amalnya benar. Ya, dia akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dia sudah kerjakan yang wajib-wajib, sholat yang wajib dia kerjakan, puasa yang wajib dia kerjakan. Mungkin sunnahnya kurang, puasa sunnah mungkin kurang, mungkin sholat sunnah mungkin kurang. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang berpuasa dan sholat. Ya, sama-sama mengerjakan yang wajib. Sholat wajib, puasa wajib. Tapi mungkin dari ibadah sunnahnya kurang. Sholat sunnah atau puasa sunnah. Tapi dia bisa mengejar dan dia bisa mendapatkan derajat dari sholat dan puasa. Dengan cara apa? Dengan sebab akhlak yang mulia. Dia mendapatkan derajat orang yang sholat dan orang yang berpuasa. Bayangkan, dengan akhlak yang mulia, ya bisa mendapatkan derajat yang sholat dan puasa. Tapi bukan berarti yang akhlak mulia tadi, dia tidak sholat. Bukan berarti dia tidak berpuasa. Pasti dia sholat, pasti dia berpuasa. Tapi mungkin dia kurang dari sisi amalia sunnahnya. Amalia sunnahnya mungkin sholat sunnahnya kurang banyak dibandingkan orang itu. Ya, puasa sunnahnya mungkin kurang dibandingkan orang itu. Tapi akhlaknya Masya Allah.
Dengan akhlak yang dia miliki ini, setelah dia menunaikan yang wajib, ternyata dia bisa mengejar dan bisa mencapai derajat orang yang salat dan puasa. Sampai segitunya, luar biasa. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, nggak mampu dia barangkali untuk memperbanyak ibadah puasa ya, yang wajib sudah dikerjakan, tapi untuk sunnah dia nggak bisa banyak-banyak. Mungkin dia sakit, ya. Mungkin juga dia nggak bisa bangun malam setiap hari, ya. Mungkin dia ada sakit atau yang lain. Nggak bisa setiap hari, nggak bisa terlalu sering bangun malam sholat tahajud. Tapi dia punya amalan yang lain. Jangan salah, jangan anggap remeh ini. Amalan dia yang lain, yang luar biasa, mungkin tidak dianggap oleh orang. Cuman memaafkan doang. Cuman sabar saja. Cuman bisa menahan amarah. Apalah seperti itu. Tapi dalam pandangan Allah itu besar. Dengan dia memiliki akhlak yang mulia, seperti dia sabar, dia tidak buruk sangka kepada orang lain, tetap dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, dan lain-lain. Subhanallah, tidak sombong dia, orang yang tawadhu. Ternyata dengan sebab itu, Allah angkat dia. Bisa mengejar pahala derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian berbahagia. Bayangkan di sini ya, hadis yang begitu banyak mendapatkan rumah yang tertinggi nanti di sorga. Menjadi penyebab terbesar dan terbanyak orang itu masuk sorga karena akhlaknya. Subhanallah. Dan Rasul pun mencintai mereka. Dan kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, dapat memperberat timbangan amal. Dapat memperberat timbangan amal. Kita akan dihisab dan akan ditimbang. Nah, salah satu sebab seseorang itu akan menjadi berat timbangannya nanti di mizan adalah karena akhlak. Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Ma syai' athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat. Bayangkan ini. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat dan berkata keji. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang melakukan puasa dan sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Kita ini kepengen dia dihisab dengan hisab yang mudah, ditimbang dengan timbangan yang berat. Pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat, tentunya kita berusaha ini. Apa yang kata Nabi? Begini dan begini, pahalanya ini. Ya, kita ingin timbangan kita berat, bukan timbangan yang ringan. Kalau ternyata ketika ditimbang di mizan nanti amal kebaikan dan amal keburukan, ternyata amal keburukan lebih berat dibandingkan kebaikan, na'udzubillah. Peluang yang sangat besar orang itu mendapatkan siksa neraka. Tapi kalau orang itu memiliki timbangan yang berat nanti pada hari kiamat, ya, ketika ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan, amal kebaikan ternyata lebih berat, maka tentu besar peluang dia mendapatkan rahmat Allah, ampunan, dimudahkan tahapan-tahapan berikutnya, dan dia masuk surga. Ternyata tidak ada sesuatu ma syai' athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulq, ya, min khulqi hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya, mohon maaf. Banyak memang kita saksikan kaum muslimin, mungkin juga kita termasuk di dalamnya. Kita anggap enteng ya. Cuman itu aja, gampang. Ya, kita kan sangat kagum ya orang yang wah banyak baca Qur'annya, 2 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, sebulan sekali khatam. Ini kita kagumi. Wah, dia bangun malam, tiap malam tahajud ya, sampai berjam-jam dia ibadah, Masya Allah. Saking lamanya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini kita kagumi. Mungkin dia berpuasa sunnah, ya, Senin, Kamis, Ayamul Bait, puasa Nabi Daud. Wah, ini kita kagumi. Hebat tuh orangnya. Ya, kalau udah puasa, sholat puasa, ya banyak, maka kita kagum. Baca Qur'annya banyak, maka kita kagum. Kita lupa bahwa ada amal yang bisa selevel
ya, dapat derajat pahalanya sholat dan puasa. Yang amal ini, amal yang kita remehkan. Kalau ada orang yang melakukan pun, cuman itu aja. Nah itulah, karena kita tidak berilmu, cuman begitu saja. Dia mendapatkan ujian, dia sabar. Dia dapat sakit, dia sabar. Sabar itu akhlak. Sabar itu akhlak yang mulia. Sabar, ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak buruk sangka kepada manusia. Dia bersyukur, itu akhlak. Masya Allah. Ya. Kelihatannya gampang. Ya, tapi dan kita remehkan juga orang-orang yang bisa seperti itu. Dia plong, udah saya maafkan kesalahannya. Dia jahat sama kamu, dia menjelek-jelekkan kamu, dia menghina kamu, udah saya maafkan kesalahannya. Karena dengan saya memaafkan kesalahannya, Allah pun akan memaafkan kesalahan saya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena Allah menjanjikan, ya, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Dengan sebab engkau memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun memaafkan kesalahanmu. Ya plong, nggak punya dendam, nggak punya hati yang kotor, tidak. Sudah, orang ini punya kesalahan, saya maafkan. Oh, ini punya, Masya Allah, sangat menyakitkan hati. Dia maafkan, nggak apa-apa. Yang penting Allah memaafkan saya. Karena tujuannya bagaimana caranya supaya Allah ridho. Allah mencintai. Ternyata dengan cara seperti ini, Allah akan ridho. Allah mencintai dia, karena dia memaafkan orang lain. Memaafkan itu kelihatannya remeh, gampang, tidak ada artinya dibandingkan sholat malam tiap hari, wah puasa sunnah setiap, mungkin puasa Nabi Daud, wah ini hebat-hebat nih, baca Qur'annya 30 juz. Ya, ini hal yang kita tidak anggap suatu hal yang besar. Subhanallah. Ini menjadi timbangan yang menjadi sebab timbangan menjadi berat nanti. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan coba dengar masalah Al-Quran. Disebutkan hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, hadis dari Abdullah bin Amr. Ya, Nabi menyebutkan, innal muslim, sesungguhnya seorang muslim yang lurus. Seorang muslim yang lurus, berarti benar agamanya, benar manhajnya, benar imannya. Berarti dia seorang mukmin, ya, dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa. As-sawwam, al-qawwam. Lihat kalimatnya. Rasul tidak mengatakan dia berpuasa atau sholat, tapi selalu berpuasa, selalu sholat, selalu membaca ayat-ayat Allah. Berarti dia sering membaca Al-Quran. Ini hadisnya sahih, ya. Tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib, nomor 2647. Sekali lagi saya ulang. Sesungguhnya seorang muslim yang lurus, yang benar tentunya akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Yaitu apa? Dengan sebab kemuliaan akhlaknya dan kedermawanan tabiatnya. Dengan sebab kemuliaan akhlaknya dan kedermawanan tabiatnya. Sekali lagi, ya, sesungguhnya seorang muslim yang lurus dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa. Mungkin ada orang yang ya dia hanya bisa Senin Kemis, ya. Hanya bisa Senin Kemis puasanya. Beda dengan yang si fulana, ya. Ada ikhwan ini, ada akhwat ini. Wah, Masya Allah. Senin Kemis lewat. Dia puasanya Senin Kemis. Ayyamul Bid. Bahkan puasa Nabi Daud. Wah, hebat, ya. Dia tidak bisa. Mungkin ya banyak dia kekurangan-kekurangan. Yang wajib pasti dia kerjakan. Tapi yang sunnah mungkin hanya Senin Kemis aja. Nggak bisa. Mungkin dia hanya baca Quran, tapi nggak bisa menghatamkan Quran sampai 3 hari sekali, seminggu sekali khatam, ya. Karena mungkin dia ada keterbatasan, dia sibuk mencari nafkah ya untuk keluarganya. Ya mungkin sibuk aktivitas yang nggak bisa 3 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam, 2 minggu sekali khatam, mungkin ya nggak bisa. Mungkin dia khatamnya bisanya sebulan sekali. Ini contoh saja misalnya. Dia hanya bisa menghatam sebulan sekali khatam, mungkin 2 bulan sekali khatam. Karena berbagai macam aktivitas yang sangat menyibukkan dia untuk mencari nafkah dan lain-lain, tapi bisa juga cuma 2 bulan, cuma 1 bulan sekali. Nggak seperti orang lain gitu loh.
yang Masya Allah 3 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam, ya mungkin 15 2 minggu sekali khatam. Jadi apa? Baca Qur'annya tidak begitu banyak dibandingkan orang lain, meskipun dia khatam juga sebulan sekali. Tapi dengan dia memiliki akhlak yang mulia, Masya Allah, dia akan bisa mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan mencapai derajat orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, ya subhanallah. Kita menyampaikan hal seperti ini supaya kita semakin termotivasi gitu. Karena makin banyak kita ini semakin, mohon maaf ya, semakin banyak meremehkan, ya, dan merendahkan orang yang punya akhlak yang mulia. Ya, tapi setelah kita mengetahui dalil-dalil ini, ternyata hadisnya sangat banyak. Rasul itu memuliakan, mengagungkan, meninggikan orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Dan beliau sudah mencontohkan. Jangan kita mencontoh orang-orang yang jelek. Kalau akhlak yang mulia ini betul-betul kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka aman insya Allah. Dunia ini insya Allah aman. Kita pun dapat rasa aman dan rasa bahagia di dunia dengan akhlak yang mulia. Kalau orang yang tidak punya akhlak yang mulia, akhlaknya tercela, lihat saja kehidupannya sempit, ya, hatinya keras, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seseorang itu akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan ketentraman, dan jauh dari kegelisahan. Akhlak yang baik, kata beliau, yang dimiliki oleh seseorang itu akan mendatangkan kelapangan, dadanya plong, lapang, ya, dadanya terasa tenang, ya, merasa tentram, jauh dari kegelisahan. Ada masalah apapun dia rasakan dengan ketenangan. Dia akan cari solusinya. Subhanallah, dia lebih mudah untuk memikirkan akhirat dan berjuang untuk mengumpulkan bekal sebelum datangnya kematian. Akhlak yang baik, kata beliau, yang dimiliki oleh seseorang akan mendatangkan kelapangan, ketentraman, dan jauh dari kegelisahan. Sebab, kata beliau, dirinya merasa tenang dari keburukan jiwanya saat bergaul dengan orang lain. Dia merasakan tenang. Kenapa lapang? Kenapa tentram? Kenapa jauh dari kegelisahan? Sebab, kata beliau, dirinya merasa tenang dari keburukan jiwanya saat bergaul dengan orang lain. Subhanallah, ya. Jadi ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari selama ini adalah ilmu yang teraplikasikan dengan amalan. Di mana ilmu tersebut akan nampak pengaruhnya. Sekali lagi, perkataan dari Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan wa faidatul ilm, faedah, ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat yang dipelajari selama ini bertahun-tahun. Apa sih ilmu yang bermanfaat, berfaedah itu? Yaitu ilmu yang teraplikasikan dengan amalan. Di mana ilmu tersebut akan kelihatan pengaruhnya, dampaknya, pengaruhnya kelihatan sekali dari ilmu yang telah dipelajari. Dari mana? Kelihatan pada raut wajahnya. Wajahnya tenang, berseri-seri, mudah tersenyum, tidak mudah untuk mencela orang lain, tidak suka mengganggu orang lain, tidak suka menuduh orang lain, tidak suka merendahkan orang lain. Wajahnya kelihatan, wajah orang yang bercahaya, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu berbeda. Dari perilakunya, akhlaknya, ibadahnya, ketenangannya, rasa takutnya, dan yang lain. Ini merupakan perkara yang penting, kata beliau. Wahada wal muhim. Ini perkara yang penting. Jadi kita coba evaluasi sama-sama ya. Ternyata ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, kata beliau, ilmu yang teraplikasikan dengan amalan sehari-hari. Coba buktikan. Kalau betul-betul ilmu kita ini benar, pasti terlihat, paling tidak dari wajahnya, menyenangkan orang lain. Mukanya cemberut, cembetut, mengkerut. Cemberut, mengkerut, ya, cembetut. Bukan, nggak ada seperti ini. Apalagi istri dengan suami. Ya, istri tentunya di rumah ya sering senyum. Akhlak yang mulia. Suami juga jangan gampang marah. Ya, jangan gampang tersinggung juga istri. Jangan marah-marah terus. Ya, kelihatan dari wajahnya, perilakunya, itu ilmu bermanfaat. Akhlaknya, ibadahnya, itu ilmu bermanfaat. Ketenangannya, rasa takutnya, dan lain-lain. Ya, subhanallah.
Jadi sekali lagi, orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka peluang yang sangat besar, dia akan meraih surga, ampunan, dan rahmat dari Allah. Pasti dia orang yang baik, ya, manhajnya, baik cara beragamanya, dari akidahnya dan ibadahnya pasti benar, dan dia berusaha memperbaiki dirinya selalu, selalu, dan selalu. Dia bergaul dengan orang lain, ya bergaul biasa, tapi dengan akhlak yang baik, namun dia tidak akan mungkin mengikuti orang lain. Ya, ketika orang lain itu sudah jelas dengan amal-amalan yang keliru, ya tidak sesuai dengan syariat. Ya, ya barangkali sampai di sini penjelasan saya sangat sedikit ya, selama kurang lebih 1 jam meraih surga dengan akhlak yang mulia. Kita coba tadi sampaikan sedikit dari ayat Quran dan lebih banyak di hadis ya, bagaimana Rasul memotivasi umat dan beliau pun sudah mencontohkan ya bagaimana begitu banyak hadis-hadis yang sangat menjadikan kita lebih bersemangat untuk memiliki akhlak yang mulia, karena ternyata ya Rasul menyebutkan satu persatu dalil-dalil keterangan-keterangan tentang keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia yang bisa diraih oleh seorang muslim yang akan bisa mengantarkan mereka kepada surga.